Halo, perkenalkan nama saya Romana Roshita Pratika. Kali ini saya akan membahas materi tentang enzim. Enzim merupakan biomolekul yang berupa protein dan berbentuk bulat. Enzim terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida. Sifat-sifat enzim diantaranya yang pertama sebagai katalisator, yang kedua merupakan koloid, yang ketiga seperti protein, yang keempat bekerja secara spesifik dan selektif. Yang kelima, enzim bersifat termolabil. Dan yang keenam, enzim mampu menurunkan energi aktivasi. Tata penamaan enzim dibagi atas dua. Yang pertama, penamaan trivial, yaitu penamaan enzim yang diakhiri dengan kata AC, kecuali beberapa enzim proteolitik yang diakhiri dengan kata in, di mana nama-nama ini menerangkan tentang substrat yang katalis. Yang kedua, penamaan sistematis. Penamaan sistematis ini memiliki 4 nomor digit yang dipisahkan dengan titik, yaitu yang pertama. Digit pertama menunjukkan kerja enzim. Digit kedua dan ketiga menunjukkan subkelas di antara enzim. Yang keempat, menerangkan lebih mengenai spesifik tentang enzim tersebut. Yang berikut kita masuk pada komponen enzim. Komponen enzim dibagi atas dua. Yang pertama, apoenzim, yaitu bagian protein dari enzim yang bersifat tidak tahan panas atau termolabil, atau mudah berubah serta bersifat non-aktif. Yang kedua, gugus prostetik, merupakan enzim yang dapat berupa koenzim atau kofaktor yang tergantung pada asam senyawanya sendiri. Yang berikut kita masuk pada klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim dibagi atas beberapa golongan. Yang pertama, oksidoreduktase, yaitu merupakan kelompok enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi reduksi. Yang kedua, transferase, yaitu kelompok enzim yang mengkatalis reaksi pemindahan beberapa gugus seperti karboksil, pil, asil, fosforil, dan lainnya. Yang ketiga, hidrolase, merupakan kelompok enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis, yaitu pemutusan ikatan kovalen saling mengikat air. Ada 3 jenis hidrolase. Yang pertama, bisa ikatan ester, memecahkan ikatan glukosida. Yang ketiga, memecahkan ikatan peptida. Enzim amilase dapat memecah ikatan-ikatan pada amilum hingga membentuk malasa. Yang keempat ada liase, enzim yang mengkatalis reaksi pemecah batu bius dari suatu substrat bukan dengan hidrolisa, namun keluar pemecahan ikatan kovalen tanpa mengikat air. Yang kelima ada isomerase. Isomerase merupakan kelompok enzim yang mengkatalis reaksi isomerase. Yang keenam ada ligase. Ligase merupakan kelompok enzim yang mengkatalis reaksi penggabungan dua molekul kuat melalui pembentukan ikatan kovalen. Oleh karenanya enzim ini juga dikenal dengan sintelase. Yang berikut, mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim ada dua. Yang pertama, menurut teori Locke and Kay. Menurut teori Locke and Kay, cara enzim bekerja mirip dengan kunci dan gembok yang memiliki sisi kunci diibaratkan sebagai enzim yang memiliki sisi aktif, sedangkan substratnya diibaratkan sebagai gembok. Substrat memasuki sisi aktif dari enzim seperti halnya kunci memasuki gembok. Substrat tersebut kemudian diubah menjadi produk tertentu, dan produk inilah yang kemudian akan dilepaskan dari sisi aktif enzim, yang kemudian enzim siap untuk dimasuki oleh substrat lain. Cara yang kedua adalah teori induktif. Berdasarkan teori induktif, enzim diibaratkan dapat melakukan penyesuaian bentuk berkaitan dengan suatu substrat. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan antara enzim dan substrat menjadi lebih aktif. Dari gambar yang di atas, diketahui molekul enzim mempunyai sisi aktif
untuk tempat menempatnya substrat sehingga terbentuk molekul kompleks enzim dan substrat yang sempurna. Sekian dari saya.